Bismillahirrahmanirrahim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, saudaraku yang semoga Allah muliakan, Allah berkahi, dan Allah berikan taufik untuk selalu bersyukur. Dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik untuk bersabar, lalu ridho terhadap takdirnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dan memberikan kesehatannya kembali, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan, mulai dari kesehatan, mulai dari waktu, dan yang terpenting adalah iman dan Islam. Nikmat yang paling tinggi, nikmat yang akan membuat kita berhasil bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita syukuri, karena dengan kita bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, di saat kondisi seperti ini terjadi perubahan drastis dalam kehidupan kita, dalam ekonomi kita, dalam kas keluarga kita, atau perubahan dalam kondisi kesehatan. Ada sebagian kita yang terpapar COVID-19, dan itu berdampak banget pada dirinya dan tentu juga dengan keluarganya. Atau ada penyakit-penyakit lain yang tidak kalah berbahayanya. Pembatasan dan segala macam isu pada hari-hari ini. Saudaraku yang Allah muliakan, rasanya kondisi hari-hari ini semakin membuat kita butuh keterangan, nasihat dari para pakar. Saudaraku yang Allah muliakan, hari ini itu eranya spesialisasi.
Setiap orang punya spesialisasi masing-masing. Berbeda spesialisasi, berbeda ekspertis, maka sosok yang berbicara pun berbeda. Saudaraku yang Allah muliakan, contohnya ketika COVID-19 datang, maka yang menjadi sorotan dan yang berada di garda depan adalah orang yang spesialisasinya kedokteran, khususnya paru misalnya. Mereka lah yang dimintai keterangan oleh masyarakat. Mereka lah yang paling sering diwawancara, yang paling ditunggu statement, arahan, dan nasihat-nasihatnya. Apakah COVID bisa menular dari airborne? Bagaimana radius jaga jarak ketika bertemu? Apakah hand sanitizer itu efektif? Dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara kotak yang lebih besar, ini semua tentang masalah kehidupan. Ini semua tentang masalah kehidupan. Maka kita pun butuh tentang para pakar-pakar kehidupan. Sosok-sosok yang mengerti sekali apa hakikat dari kehidupan. Apa inti dari kehidupan. Dan bagaimana bisa sukses dalam kehidupan. Mari kita hargai spesialisasi dalam masalah ini. Sepintar apapun, kalau bidang kita bukan bidang kehidupan, hendaknya kita menahan diri dan memasang telinga dengan seksama dan dengan tajam, lalu menyimak, meresapi, dan semoga bisa diamalkan. Masih ingat materi tadi pagi ketika terjadi gejolak ekonomi di masa klasik dulu, lalu harga-harga naik, maka orang-orang mencari Al-Imam Abu Hazim. Kenapa? Karena beliau salah satu pakar kehidupan, ulama yang mengerti hakikat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Beliau adalah ulama di kota Madinah, Abu Hazim. Maka tidak heran mereka datang ke beliau, dan beliau pun memberikan resep dan berhasil menenangkan dan membuat mereka sukses dalam ujian tersebut. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, untuk kesempatan kali ini, saya rasa salah satu pakar yang harus kita dengar adalah salah satu pakar kehidupan. Orang yang sangat mengerti hakikat dari kehidupan di dunia dan di akhirat. Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nama yang tidak asing lagi. Sampai-sampai sosok yang lahir di tahun 384 ini dan wafat tahun 456 ini, 456 Hijriyah. Jadi antara abad keempat dan abad kelima beliau, Hijriyah, 384 sampai 456. Itu dipuji setinggi-tingginya oleh para ulama. Tentu saja pujian masih dalam ranah kemanusiaan. Seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Zahabi, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah ini, salah satu pakar, itu menyatakan
Al-Imam Ibnu Hazm itu Al-Imamul Auhad, seorang imam yang gak ada tandingannya di masanya. Al-Bahr, kata Imam Zahabi, ilmunya ibarat samudra. Subhanallah, ilmunya ibarat samudra. Belum lagi yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua ulama ini sepakat Al-Imam Ibnu Hazm itu ilaihil muntaha fi dzaka. Beliau itu adalah puncak dari kejeniusan. Allahu Akbar. Al-muntaha fi dzaka, puncak dari kecerdasan dan kejeniusan. Kalau Anda ingin melihat orang paling jenius, paling cerdas, lihat Al-Imam Ibnu Hazm. Dan yang mengatakannya ini jenius-jenius semua. Al-Imam Mufli itu kurang jenius apa? Al-Imam Suyuti itu kurang jenius apa? Jadi para pakar yang bilang, ini sosok, ini puncaknya kejeniusan. Oke, mungkin kita S2 luar negeri, tapi apakah kita dinobatkan sebagai orang yang punya kejeniusan level puncak? Apakah kita orang paling cerdas pada hari ini? Saya rasa tidak. Kita profesor, tapi apakah kecerdasan kita puncak kecerdasan? Saya rasa kita harus berpikir ulang. Tapi bukan beliau yang mengklaim, tapi ulama-ulama yang cerdas-cerdas juga yang mengatakan al-muntaha fi dzaka. Dan yang menariknya, beliau adalah orang yang sangat zuhud, kata para ulama, dan sudah merasakan kekayaan dan kekuasaan. Jadi beliau orang yang hidupnya punya power, bukan rakyat biasa, kaya. Dan ini penting. Jadi kesimpulan beliau itu perlu kita pertimbangkan, karena ini kejeniusan digabungkan dengan pengalaman hidup, digabungkan dengan berada di atas, di kekuasaan, dan sudah merasakan kekayaan. Komplit, cerdas ya, kaya ya, kekuasaan ya. Beliau kan wazir, pernah jadi menteri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, mari kita simak apa yang beliau katakan tentang kehidupan. Dan nasihat beliau ini cocok banget untuk hari-hari ini, di saat kita lagi goyang. Cocok bagi yang sedang sakit, cocok yang keluarganya sedang sakit, bahkan kepala rumah tangganya sedang sakit, atau tulang punggung ekonomi keluarganya sedang diisolasi mungkin, atau yang baru saja kehilangan, atau sakit-sakit yang lain, atau yang sedang dirumahkan. Dan begitu ini berakhir, dia harus cari pekerjaan lain. Atau memang sedang di rumah, tapi usahanya nggak menentu, nggak jelas. Bagi yang pas-pasan saat ini dan bingung minggu depan atau 3 hari nanti saya makan apa, mari kita simak agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak perlu menggalaukan sesuatu yang tidak perlu digalaukan. Jadi jangan sampai kita galau sesuatu yang tidak perlu digalaukan. Jangan sampai kita stres terhadap sesuatu yang sebenarnya
tidak perlu distresi. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan tentang kehidupan, wa innama akala man akal. Sesungguhnya seseorang ketika memakan sebuah makanan, wa syariba man syarib, dan ketika meminum suatu minuman, wa nakaha man nakah, dan ketika menikahi seorang wanita atau seorang pria, wa labisa man labis, dan ketika seseorang memakai sebuah pakaian atau busana, wa la'iba man la'ib, dan ketika seseorang itu main sebuah permainan, mulai dari permainan rakyat atau permainan kreatif sampai game online dan lain-lain. Waktanna maniktan, dan pada saat yang bersembunyi itu bersembunyi, jadi ada mengurung diri, ada yang menghindar. Warakiba man rakib, dan ketika berjalannya seseorang berjalan, jadi ketika seseorang itu melakukan perjalanan dengan menaiki kendaraan. Wa masya man masya, wa tawadda'a man tawadda'a, dan ketika seseorang itu berjalan atau pergi ke tempat lain. Untuk apa sih mereka lakukan itu semua? Sekali lagi, untuk apa mereka melakukan itu semua? Itu poinnya. Jadi kalau kita ulang ucapan beliau, saya bacakan langsung kata demi katanya, karena ucapan ulama-ulama besar seperti ini sayang untuk kita lewatkan atau kita riwayatkan dengan makna. Jadi untuk apa sih seseorang itu makan? Gitu. Seseorang itu makan itu untuk apa sih? Maka ketika kita suka, misalnya kesukaan kita sop buntut goreng, untuk apa sih kita makan sop buntut goreng? Ketika kita makan ayam bakar, nah waktu kita makan ayam bakar tujuannya apa sih gitu loh. Ketika kita kesukaannya jeruk murni, nah kenapa sih kita minum jeruk murni gitu loh. Kita sukanya gado-gado, nah untuk apa sih? Kenapa tuh? Lo mau makan apa bro? Gue pengen gado-gado. Kenapa tuh gado-gado yang dipilih gitu loh? Itu kenapa, kata Imam Ibnu Hazm. Wanaka manaka. Dan kenapa kita menikah dengan seseorang? Kita tertarik dengan seseorang, lalu mencintai seseorang atau mengagumi seseorang, dan kita ingin menikah dengan dia. Kita ingin menikah dengan wanita idaman kita atau pria idaman kita. Kenapa sih Anda pengen nikah dengan dia? Wala bisa man labis. Dan kenapa seseorang capek-capek hunting bahan gitu ya, ibu-ibu sampai pergi ke Majestic kalau orang Jakarta, atau ke Tanah Abang, atau ke tempat-tempat bahan yang lain gitu loh. Atau misalnya beli dan pengennya tampil beda gitu loh. Ada yang kalau merah di atas semua merah sampai di bawah. Itu apa sih tujuannya? Tujuannya tuh apa? Sampai demikian. Pengen nyari motif yang beda gitu loh. Milihnya sampai lama. Wala'ib man la'ib. Kenapa orang itu main gitu loh. Sekarang orang bisa berjam-jam main game online tuh kenapa? Apa sih yang mereka cari gitu loh. Apa yang mereka cari? Terus ada yang bersembunyi, gak mau tampil. Terus mereka nyari apa sih? Atau ada yang hobinya itu rakib man rakib, koleksi mobil. Orang udah pakai mobil keluaran 2020, 2019, dia tetap dengan mobil-mobil antiknya, mobil-mobil kunonya. Atau ada orang yang memang hobinya naik mobil yang sangat nyaman yang dikeluarkan oleh pabrikan-pabrikan Eropa.
Atau justru dia naik mobil supercar yang sebenarnya lebih bising daripada harga mobil kita yang standar gitu. Lebih bising, lebih ribet kalau ketemu polisi yang lagi tidur dan seterusnya. Kenapa sih mereka naik mobil itu? Atau mungkin touring, yang suka motor misalnya gitu. Kenapa orang tuh hobi banget naik Vespa atau naik motor gede gitu loh. Itu kenapa? Ada yang suka jalan, suka lari gitu loh. Suka Iron Man gitu kan kalau sekarang. Jadi kenapa sih mereka gitu? Ada yang suka sepeda. Nah, ini lagi in gitu loh. Gitu loh. Mau yang sepeda keluaran Inggris yang itu dan yang lain sebagainya. Jadi kenapa? Ada apa itu semua? Nah, menariknya ternyata dari semua kotak-kotak itu, kata Imam Ibnu Hazm, dan ingat beliau pakar kehidupan. Ini yang sebentar lagi menjelaskan, sekali lagi adalah sosok yang kejeniusannya mencapai puncak kejeniusan, kata Imam Ibnu Muflih. Digabung dengan ilmu agama yang kuat. Ini hafidhon gitu loh. Faqih, pakar fikih. Lalu sangat kuat dalam ilmu hadis. Dan sudah merasakan kekayaan dan kekuasaan dan zuhud. Nah, apa tujuan itu semua? Lihat rudu'an anfusihim ham adda di hadhil af'al wasairul humum. Tujuan mereka semua melakukan itu untuk mengusir kesedihan yang lahir kalau mereka tidak mengerjakan hal-hal tersebut atau kesedihan-kesedihan yang lain. Iya, mengusir kesedihan atau dalam bahasa yang lain mencari kebahagiaan dan ketenangan. Karena itu lawan dari kesedihan, kebahagiaan, dan ketenangan. Jadi ternyata semua yang dilakukan manusia itu tujuannya agar biar tenang, biar bahagia, dan biar gak sedih. Subhanallah. Dan ini ijma' seluruh manusia, kata Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi bukan hanya ijma' ulama, ijma' manusia. Beliau katakan, alladhi huwal matlubun nafisul ladhi ittafaqa jami'u naw'il insan. Tujuan ini adalah tujuan yang paling besar, paling mewah, nafis, paling berharga, yang disepakati seluruh jenis etnis manusia. Semuanya sepakat itu. Semua sepakat. Intinya itu nyari ketenangan. Intinya nyari kebahagiaan. Intinya biar gak sedih. Allah. Jadi orang ngejar uang, koleksi mobil mewah, koleksi mobil klasik, hobi sepeda, lari, ada yang berenang, ada yang menggabungkan ketiga olahraga itu sehingga dia jadi Iron Man. Main game, hobi kuliner, hobi makan, hobi nyicip-nyicip, hobi masak, hobi belanja, hobi jahit, semuanya itu cuma cari ketenangan dan kebahagiaan dan gak mau sedih, itu aja. Gak mau sedih. Dan itu real. Saya tahu ada banyak orang itu kalau lagi sedih, lagi stres, belanja, beli sana beli sini. Begitu selesai bingung dia, kenapa gue belanja ya?
Pokoknya kenapa? Pokoknya pengen hilangin kesedihan aja. Subhanallah. Saudaraku yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, jadi ini semua ternyata untuk satu keinginan yang mulia, untuk satu keinginan yang mulia. Lalu apakah berhasil? Tunggu dulu, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, fa'lam, ketahuilah, annahu matlubun wahid wa huwa tardul ham wa laysa lahu illa tariqun wahid. Ketika kita sepakat semua yang dikerjain manusia sampai lupa pulang, lupa tidur, lupa ngapa-ngapain, nah itu kan orang kalau main game lupa semuanya. Orang tuh kalau udah olahraga segala macam tuh lupa semuanya. Orang kalau udah hobi makan gitu, hobi belanja, lupa udah. Ibu-ibu kan kalau belanja lupa suaminya, anaknya belum pada makan tuh lupa. Oh iya, belum pada makan, udah makan dulu, cari food court gitu. Sama kayak bapak-bapak, kalau bicara mobil, udah nonton bola, udah lupa semuanya deh. Nah, kata Al-Imam Ibnu Hazm, ini penting. Gimana caranya? Illa tariqun wahid. Ternyata cara mendapatkannya cuman satu, nggak ada dua, satu, hanya satu. Apa yang satu itu? Wa huwal amalu lillah, beramal soleh, dan amal soleh itu dipersembahkan kepada Allah. Amal soleh, lalu amal soleh itu dipersembahkan kepada Allah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, aku persembahkan kepada Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan, hanya tauhid. Wa bidzalika umirtu, dan ini yang diperintahkan kepada diriku, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali muslim. Surat Al-An'am ayat 162. 162 dan 163. Fama ada hadza fadlalun wa sukhaf. Beliau agak tajam setelah itu. Kata beliau, adapun selain ini, maka itu salah jalan. Masya Allah, salah jalan. Walaupun banyak penggemarnya, walaupun banyak yang menggandrunginya, itu salah jalan. Saudaraku yang Allah muliakan, ini bukan main-main. Jangan cepat-cepat tidak setuju dengan beliau. Saya yakin tidak semua kita langsung setuju dengan beliau. Tapi ingat, ketika ada di antara kita kurang setuju, coba tanya diri kita, apa kapasitas kita tidak setuju? Sebagaimana ketika ada seorang dokter pakar nomor 1 di dunia, dokter paru nomor 1 di dunia, bicara tentang COVID-19, kan ada aja tuh yang gak setuju. Namanya juga orang, pasti ada aja yang gak setuju. Tapi kalau Anda gak setuju sama beliau, coba evaluasi diri Anda, apa kapasitas Anda tidak setuju dengan beliau? Anda dokter? Bukan.
aku bankir, aku pakar ekonomi, aku akuntan. Sabar, ini beliau bicara di faknya dan beliau yang terbaik. Beliau yang terbaik. Sama ketika orang atau profesor jantung terbaik di dunia bicara tentang jantung. Beliau jelaskan mengapa terjadi serangan jantung, apa yang menyebabkan terjadi apa penyebab diputuskannya operasi bypass. Ya namanya manusia kan pasti aja ada yang nggak setuju. Tapi sebelum Anda nggak setuju, apa kapasitas Anda? Anda pernah belajar tentang jantung? Enggak. Background pendidikan Anda apa? Teknik mesin. Hati-hati menilai beliau yang nomor 1. Sama. Mungkin IPK kita kumlot, mungkin oke. Tenang dulu. Yang berbicara ini pakarnya Ibnu Hazm rahimahullah, imam besar. Kata Imam Zahabi, al-imamul awhad, imam yang tidak ada tandingannya di masanya. Ilaihil muntaha fi dzaka, beliau adalah simbol dari puncak kecerdasan dan kejeniusan. Lalu menguasai Al-Quran dan hadis. Hafil dalam hadis Nabi SAW, kata para ulama. Lalu bukan hanya teori, beliau dan kekuasaan. Jadi ketika beliau mengatakan satu-satunya jalan itu satu, itu yang mengatakan satu-satunya jalan adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan beramal kepada Allah. Ini sosok itu sudah merasakan semuanya, bisa dikatakan merasakan semuanya. Kekayaan sudah, kekuasaan sudah, popularitas sudah. Oh, terkenal banget hadirin. Sampai hari ini belum terkenal. Kita, siapa yang kenal kita? Kalaupun terkenal, mungkin di bidang kita. Kalau di bidang kita, kalaupun lebih, mungkin taraf nasional. Kalaupun internasional, mungkin di manusia pada hari ini. Di generasi cucu kita belum tentu orang ingat kita. Ibnu Hazm sekarang 1441. Beliau meninggal 456. Sampai hari ini namanya masih harum. Beliau bicara di bidangnya. Beliau nggak bicara tentang teknik mesin. Beliau tidak bicara tentang kerangka bangunan. Beliau nggak bicara tentang teknik sipil. Beliau nggak bicara tentang bedah gigi. Beliau bicara tentang kehidupan. Beliau bicara di faknya. Puncak dari kecerdasan. Puncak kecerdasan. Kita gampang nggak setuju. Padahal nilai matematika kita aja dulu rendah. Fisika apalagi. Kimia jungkir balik. Lalu dikit-dikit Anda nggak setuju sama dia. Mohon maaf, Anda siapa? Rahimallahu mura'an arafa. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu dirinya sendiri, yang tahu kapasitas dirinya. Puncak kecerdasan dan kejeniusan. Menguasai Al-Quran dan hadis. Berbicara di faknya. Bicara tentang ilmu kehidupan. Belum nggak loncat, nggak offside. Lalu yang berikutnya, beliau sudah merasakan pahit getir kehidupan. Beliau kaya. Beliau berkuasa. Dan beliau terkenal dan populer. Ini kesimpulannya.
Jarang ada orang full package seperti beliau. Ini paket lengkap. Paket lengkap. Itu kesimpulannya. Kalau mau tenang, beribadah kepada Allah. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, ini penting. Karena kalau ternyata ketenangan, kebahagiaan itu didapatkan dengan kesehatan, maka saudara-saudara kita yang sakit, baik COVID-19 atau yang lain, maka mereka udah gak ada kesempatan untuk tenang dan bahagia. Kesian mereka. Kalau saya tidak setuju, karena saya yakin saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain, yang kanker, yang autoimun, yang gagal ginjal, yang paru, yang TB, dan seterusnya, itu layak untuk tetap bahagia. Dan saya tahu banyak dari mereka yang lebih bahagia daripada yang sehat, lebih tenang daripada yang sehat, lebih jarang sedihnya daripada yang sehat. Kalau ini diukur dengan kekayaan, maka itu sama saja mengatakan saudara-saudara kita yang miskin, yang sekarang jobless, yang di PHK, yang dirumahkan, maka tertutup kesempatan mereka untuk tenang dan bahagia. Divonis akan sedih terus. Kalau saya pribadi tidak setuju. Dan saya yakin semua yang punya hati nurani tidak setuju. Mereka layak bahagia. Mereka layak tenang. Mereka layak tidak sedih. Dan itu terbukti kok. Saya tahu banyak sekali teman-teman, orang-orang dekat yang gak kaya, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, tenang hidupnya, dan jauh lebih tenang daripada yang punya semua. Intinya amal soleh, ibadah kepada Allah. Dan yang dikatakan Al-Imam Ibnu Hazm bukan hanya dari pengalamannya saja. Ini ramuan komplit. Pengalaman hidup lahir dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal. Lihat Ibnu Hazm bilang beramal kan. Ini barang siapa yang beramal. Barang siapa yang beramal, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman pada saat dia beramal, berarti amalnya untuk Allah, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia untuk mereka. Surat An-Nahl ayat 97. Jadi Al-Imam Ibnu Hazm bukan asal bicara. Beliau punya data yang komprehensif dari pencipta alam semesta ini. Beliau punya data dari pencipta kehidupan kita ini. Beliau punya data dari pencipta kekayaan, pencipta kemiskinan, pencipta kondisi normal, dan pencipta kondisi pandemi, dan seluruhnya Ini datanya Al-Imam Ibnu Hazm, dan beliau telah buktikan sendiri dengan perjalanan kehidupannya. Itu belum ditambah perenungan yang dalam dari puncak kecerdasan seorang anak manusia. Semuanya itu bergabung, hasilnya ini. Dan itu real.
real. Dan konsep inilah yang membuat kita selalu optimis dalam kondisi-kondisi seperti hari ini. Konsep inilah atau fakta inilah yang membuat Allah itu maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak dan adil? Karena kalau parameternya sehat dan begitu sakit, maka pintu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan terkunci, maka Allah nggak adil. Kenapa demikian? Karena sebagian yang terpapar itu berusaha menjaga dirinya, nggak keluyuran. Bahkan sebagainya dokter terpapar di saat menjalani tugasnya mengobati pasien. Niatnya baik, yang dilakukan sebuah pengabdian dan kebaikan, mengobati pasien, dan bidangnya nggak ada kaitannya dengan COVID-19 misalnya. Datang pasien karena nggak ada hubungannya, Pak dokter atau Bu dokter ini nggak pakai APD komplit, nggak pakai APD lengkap, ketemulah sama si pasien, ternyata pasiennya terpapar atau karier, kena lah sang dokter, jatuh sakit. Di waktu yang sama ada banyak orang yang meremehkan, yang keluyuran, yang masih nongkrong-nongkrong, yang nganggap remeh, yang ketika dinasihatin dia bilang nyawa-nyawa gua, sampai hari ini nggak kena-kena. Sampai hari ini kalau dites swab negatif. Makanya wajar banyak orang mengatakan Tuhan tidak adil, Allah nggak adil. Kenapa mereka bukan wajar apa-apa? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak mengerti faktanya. Mereka pikir kesuksesan atau keberuntungan itu kalau sembuh atau kalau sehat. Dan kalau sakit maka harus duduk di kursi pesakitan. Itu asumsi, bukan fakta. Orang yang mengerti kehidupan nggak bilang demikian. Ibnu Hazm nggak bawa-bawa kekuasaan beliau, padahal beliau punya kekuasaan di zamannya. Al-Imam Ibnu Hazm nggak bawa-bawa kekayaannya, padahal bisa aja beliau bilang gitu. Satu-satunya cara kekayaan. Kenapa? Karena saya kaya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang dirumahkan, yang di PHK, yang omset turun, yang bingung mau ngapain, yang harus keluar rumah karena nafkahnya adalah upah harian, itu pun benar-benar terjun bebas hari ini. Kesempatan engkau untuk bisa sukses sama dengan orang-orang yang kalau buka saldonya masih ada 9 digit tabungannya. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan itu. Tolak ukurnya adalah beramal soleh, doa, ibadah, beriman kepada Allah. Itulah lagi-lagi kita ingat materi sebelumnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemarin kita pelajari, sesungguhnya wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa kepada Allah.
intinya mencari ketenangan dan kebahagiaan. Intinya bukan sehat, kaya, berada di atas. Enggak. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau parameternya kekayaan, maka Qarun lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih sukses daripada Nabi Musa. Dan semua kita nggak setuju itu. Kalau parameternya intinya adalah kekuasaan, maka Fir'aun lebih tinggi, lebih bahagia, lebih tenang daripada Nabi Musa. Namrud lebih bahagia, lebih tenang daripada Nabi Ibrahim. Ada yang setuju itu? Gak ada. Gak ada yang setuju itu. Gak ada yang setuju itu. Bahkan non-muslim pun gak setuju. Karena kita tahu Nabi Ibrahim adalah nabinya Nasrani dan Yahudi. Dan kalau intinya kesehatan, maka kita yang gak pernah sakit, kita yang gaya hidupnya bagus, yang workoutnya oke, makanannya bergizi, jaga kadar lemak dalam tubuhnya, massa ototnya sangat dijaga, berarti lebih tenang, lebih bahagia daripada Nabi Ayub. Dan semua setuju, Nabi Ayub lebih tenang, lebih bahagia daripada mereka. Padahal Nabi Ayub sakit-sakitan dan parah sakitnya. Inilah yang mengangkat lagi optimisme kita. Kalau gitu apa alasan kita stres ketika nggak punya uang? Karena bukan itu parameternya. Kan kalau kita usut terus, oke, kenapa orang cari uang? Salah satunya kan untuk menenangkan hatinya di hari esok atau di masa yang akan datang. Setelah dia makan atau memenuhi kebutuhan pokoknya hari ini, kan begitu. Jadi bentuk-bentuknya tenang dan bahagia juga, dan gak galau. Bukan itu, bukan. Bilal tuh gak punya uang, saudaraku. Bilal gak punya uang. Wong budak beliau di Mekah sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bilal budak mana punya uang, tapi beliau bahagia, beliau tenang, beliau gak pernah galau. Ini kan tentang iman. Kita beriman gak bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita? Kita beriman gak Allah yang maha menyembuhkan ketika kita sakit? Kita beriman gak bahwa yang memberikan kita rezeki bukan ayah kita atau suami kita yang menjadi kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan sekarang sedang diisolasi? Kita berdoa semoga Allah menyembuhkan beliau-beliau tersebut. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anggota keluarga, imannya seperti apa? Apakah beriman Allah yang memberikan rezeki atau kepala rumah tangga yang memberikan rezeki, yang akan hancur ketika kita ternyata selama ini imannya bahwa kepala keluarga yang memberikan rezeki, itu yang bikin hancur. Saudaraku yang Allah muliakan, jangan salah. Coba renungkan. Inilah kemahaadilan Allah. Inilah yang membuat dari satu sisi kondisi normal dan kondisi pandemi sebenarnya sama. Maksudnya apa? Sama-sama membuka peluang besar untuk tenang dan bahagia.
jika kita pakai konsep ini. Karena pada saat kondisi normal kita bisa beribadah, dan pada saat pandemi kita bisa beribadah. Pada saat normal kita bisa mentauhidkan Allah, dan pada saat pandemi kita bisa mentauhidkan Allah. Al-amalu lillah, kata Al-Imam Ibnu Hazm. Beramal hanya kepada Allah. Di saat normal kita bisa bersyukur dengan seluruh fasilitas yang Allah berikan. Di saat pandemi, minimum kita bisa bersabar dari ujian yang Allah berikan. Dan sabar akan membuat orang tenang. Sabar, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, itu obat yang paling mujarab. Kata beliau, jarrabna wajarrabal mujarribun. Menurut pengalaman hidup kami, kata Hasan Al-Basri, dan pengalaman seluruh orang yang tahu kehidupan, bahwa tidak ada sebuah hal yang lebih bermanfaat untuk jadi obat seluruh masalah dan musibah kecuali sabar, kata beliau. Kecuali sabar. Karena sabar menjadi obatlah Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Sabar itu ibarat pertolongan pertama gitu. Kenapa Nabi katakan, sekali lagi, kenapa Nabi katakan sesungguhnya sabar ketika dihentakan pertama, di detik pertama kena musibah? Karena sabar itu obat. Jadi begitu kena musibah, agar nggak hancur, nggak drop, dia harus langsung minum obat. Nama obatnya apa? Sabar. Seperti orang kena serangan jantung, dia harus minum obat itu, yang obat yang di bawah apa? Di bawah lidah itu ya. Kalau salah mau diluruskan ya, karena saya bukan pakarnya. Nah, itu. Atau ketika stroke, itu harus langsung dioperasi misalnya. Itu yang saya dengar ketika ada salah satu orang dekat kami terkena stroke. Itu ibarat the golden time-nya harus dikasih tuh. Saudaraku yang Allah muliakan, atau serangan jantung harus pasang ring misalnya. Begitu dapat kesabaran, nyaman, tenang. Allah tolong, innallaha ma'as sabir. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Anda udah sabar, Allah bersama Anda. Mungkinkah galau hadirin? Ya nggak mungkin lah. Oh, Allah bersama dia. Allah bersama dia. Semua di cover sama Allah. Jadi satu-satunya adalah dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kembali tenangkan diri kita. Kembali evaluasi. Jangan terbawa hiruk pikuk kekacauan atau kegalauan berita dan isu. Tenangkan dan lebih percayalah kepada Allah dibanding kepada pembawa berita atau berita yang kita nggak tahu siapa narasumbernya itu juga. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Dan di antara isi Al-Quran yang kata Allah tidak ada keraguan, yang kata Allah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, adalah surat An-Nahl ayat 97 tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, lihat, beramal soleh beriman, mau kaya kek, mau miskin kek, mau sehat, mau sakit, mau negatif swab, mau positif swab, beriman dan beramal soleh, kami akan berikan kehidupan yang baik dan bahagia. Dan sekali lagi, ini tidak ada kontradiksi dengan kampanye yang dikampanyekan orang-orang baik, yang dikampanyekan para dokter, yang dikampanyekan pemerintah untuk menjaga jarak, untuk melakukan isolasi diri, khususnya kalau kita
khawatir jadi carrier atau ada simptom atau memang sudah positif, melakukan social distancing atau physical distancing, tidak ada kontradiksi, karena kita meyakini itu pun bagian dari amal soleh kepada Allah, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melakukan itu. Semoga kita bisa mendapatkan taufik dari Allah. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka beberapa saat untuk sesi tanya jawab. Barang siapa yang bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Ya, pertanyaan. Bismillah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk Ustadz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, sebelum ada himbauan dari pemerintah untuk physical distancing atau jaga jarak fisik ya dalam kita bersosial, saya mempunyai jadwal rutin untuk berkunjung ke rumah orang tua. Namun semenjak himbauan tersebut keluar, saya memutuskan untuk sementara tidak berkunjung ke rumah orang tua. Apakah yang saya lakukan salah? Dan sebaiknya apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saudaraku yang Allah muliakan, berkunjung ke orang tua adalah sebuah amal soleh yang sangat tinggi. Birrul walidain, besarnya minta ampun. Itu yang pertama. Dan berkunjung ke rumah orang tua akan jadi pahala jika kita berniat dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebatas kasih sayang anak ke orang tuanya, atau bukan hanya kasih sayang secara hubungan darah, sebagaimana sayangnya Abu Thalib tidak bermanfaat, padahal sayang banget sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang kedua, karena sayang kita dan niat kita berkunjung karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka jika Allah minta kita tunda sejenak saja, maka hendaknya kita bersabar. Saudaraku yang Allah muliakan, seperti dalam masalah wabah ini, Nabi meminta kita untuk firra minal majdzum firaraka minal asad, menjauhilah dari penderita kusta sebagaimana engkau melarikan diri atau menjauh dari seekor singa. Jadi jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Dan kita lakukan bukan paranoid, tapi menjalankan perintah Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagaimana Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kalian biarkan diri kalian masuk ke dalam kebinasaan, dalam surat Al-Baqarah 195. Dan salah satu hal penting bahwa tujuan himbauan ini adalah agar kita tidak menularkan jika ternyata kita positif yang tidak punya gejala atau tidak punya simptom. Nah, ini yang perlu kita renungkan, khususnya pada hari ini, pada saat misalnya pemerintah belum membuat sebuah kebijakan yang tegas untuk melarang. Ini kan baru pada titik himbauan. Tapi kita harus ngelihat ilatnya apa, maqasidnya tuh apa.
Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menukilkan kaidah dalam ilmu usul fikih, jangan ada yang berfatwa sampai menguasai, tahu apa maksud pensyariatan atau maksud sebuah kebijakan. Nah, kita tahu bahwa maksud dari pemerintah agar tidak menularkan keluar ke kampung halaman, ke orang tua. Dan saudaraku yang Allah muliakan, COVID-19 ini dengan data itu sangat rentan kalau terkena orang tua atau orang-orang yang punya penyakit lainnya, khususnya penyakit yang berkaitan dengan paru dan pernapasan. Adapun anak-anak muda, apalagi anak kecil ya, itu justru berbeda pembicaranya dengan orang tua. Bahkan sebagian pakar mengatakan anak kecil salah satu karier yang paling harus dijaga, ya paling harus diawasi. Begitu juga anak muda setelah itu. Jadi mungkin kita baik-baik aja, tapi yang jadi masalah kalau kita bawa itu virus ke orang tua kita. Gimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Sekali lagi, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Hadis surat Imam Abu Daud. Nah, kalau memudaratkan orang yang kita nggak kenal aja nggak boleh, apalagi dengan dengan hal yang kita lakukan, kita menyebarkan atau memindahkan virus ke orang tua kita. Dan orang tua kita sistem imunnya nggak kayak kita positif tapi fine-fine aja. Mereka sudah lansia, imunnya jauh di bawah. Belum lagi mungkin imannya nggak kuat. Bukan maksud suudzon, tapi kan orang tua kita kan macam-macam. Ada banyak cerita orang tuanya belum sholat, orang tuanya belum dekat sama Allah. Kalau orang tuanya imannya mantap, tauhidnya kuat, tawakalnya masya Allah, itu sangat membackup ketika imunnya turun misalnya. Tapi kalau orang tua kita dua-duanya rapuh, ya hati-hati hadirin sekalian. Oleh karena itu yang perlu kita pertimbangkan. La darar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Itu benar-benar tolong dijaga. Kan juga ada pertanyaan yang belum terjawab, ada yang orang tuanya sakit gitu loh. Nah itu apalagi orang tuanya sakit. Ini bukan hanya sebatas berpikir menjenguk, tapi bisa nggak dipastikan kita itu negatif gitu? Itu kan susah. Aku udah tes swab Pak Ustadz. Kapan hasilnya? Kemarin. Oh iya, tes swab itu katanya itu kan 5 harian ya, atau mungkin bisa lebih cepat dikit, 5 hari. Bisa jadi habis tes swab 2 hari kemudian kita justru kena, karena kita harus masih keluar, karena kita mungkin harus tetap mencari nafkah. Jadi nggak ada yang bisa jamin. Kemarin salah satu pakar bilang ini, mengatakan, oke, misalnya Anda negatif, Anda isolasi diri, tapi begitu Anda menuju kampung halaman, Anda naik umum, kenanya di situ. Siapa yang bisa jamin? Ini yang perlu kita renungkan hadirin sekalian. Allah Ta'ala bisawab. Dan coba hubungi orang tua kita, telepon orang tua kita, kirim hadiah buat mereka, kasih pengertian, video call, WA, pokoknya semuanya deh untuk melipur lara mereka.
Intinya demikian, Allah telah bisawab. Bismillah, semoga Allah mudahkan untuk dijawab. Alhamdulillah, kayaknya doanya dikabulin nih sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan seluruh muslim selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana jika kita sudah berusaha untuk beriman dan sabar dan mengamalkan ilmu yang telah disampaikan, namun seringkali jatuh lagi, nggak sabar, ngeluh, meninggikan suara dan lain-lain, dan menyesal setelah itu? Mohon nasihatnya Ustaz, apakah ini berarti kita gagal dalam mengamalkan ilmu, dan apakah Allah akan semakin mengadab dengan kondisi yang jatuh bangun terus? Syukran jazakallahu khairan wa iyyakum. Saudaraku yang Allah muliakan, mengejawantahkan iman dan tauhid itu tidak mudah. Kalau hal ini mudah, maka Allah tidak akan memfokuskan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwakan iman dan tauhid tanpa ditambah dengan hukum-hukum fikih secara detail di kota Mekah. Bayangkan, kurang lebih 13 tahun Allah kasih waktu untuk orang-orang sekaliber Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya, untuk fokus menanamkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kejadian dikaitkan dengan itu lagi. Setiap kejadian dikaitkan dengan itu lagi. Setiap kejadian, bahkan yang gak ada hubungannya dengan umat Islam pun dikaitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan itu awal-awal surat Ar-Rum, ketika Romawi kalah. Apa hubungannya sama Romawi kalah? Kan begitu, waktu itu umat Islam juga semua dikaitkan dengan iman. Oleh karena itu, sebuah hal yang wajar kalau dalam proses kita terjatuh, asal kita bangkit, istighfar, taubat, lalu jatuh, bangkit, istighfar, taubat, berusaha lagi. Semua proses demikian. Ya kayak bayi lah, saudaraku yang Allah muliakan. Kan gak ada bayi yang begitu lahiran bisa langsung jalan, lari, roll ke depan, roll ke belakang. Gimana caranya dia bisa jalan dan lari dengan keseimbangan yang sempurna setelah dia mengalami proses yang jatuh bangun? Jadi proses jatuh bangun memang semuanya, dan kita gak ada selesai-selesainya, termasuk kita-kita yang lebih dulu belajar. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Doa terus hadirin dan saudaraku. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang gak bermanfaat. Dan doakan bangsa ini, doakan agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, karena Nabi yang menyuruh kita untuk meminta keselamatan. Was'alullah al-afiyah, mintalah keselamatan. Dan bagi yang sakit, baik yang COVID-19 atau yang lain, semoga Allah berikan taufik sabar untuk tenang, karena galau, gelisah, dan paranoid, depresi nggak menyelesaikan masalah. Dan insya Allah bisa kok dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga disembuhkan dalam waktu yang dekat dan cepat dan bisa kembali berinteraksi secara, dan Allah tidak angkat kesempatan ibadah di hari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون